Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dan rekan saya Lujeng Ginanjar Wardani. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai sastra anak. Oke, langsung masuk saja ke jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global. Nama jurnal, Sastra Anak sebagai Sarana Pembelajaran Bahasa dan Sastra untuk Menumbuhkan Berbagai Karakter di Era Global. Volume dan halaman 687 sampai 696. Tahun 2010. Penulis Riris Toha Sarumpet. Reviewer Widiawati dan Lujeng Ginanjar Wardani. Tanggal 28 Februari 2024. Tujuan penelitian dalam paper tersebut adalah untuk menyoroti peran penting sastra anak dalam pendidikan anak, baik sebagai sarana hiburan maupun media untuk mendidik. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menekankan bahwa sastra anak dapat memenuhi kebutuhan pribadi anak, mengembangkan keterampilan berbahasa, dan menumbuhkan karakter anak melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Orang tua dan guru disarankan untuk memperhatikan jenis bacaan yang sesuai dengan usia anak agar manfaat yang diberikan oleh sastra anak dapat maksimal. Subjek penelitian dalam buku Pedoman Penelitian Sastra Anak karya Riris Toha Sarumpet adalah sastra anak. Metode penelitian yang digunakan dalam buku Pedoman Penelitian Sastra Anak karya Riris Toha Sarumpet tidak disebutkan dalam kutipan yang diberikan. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengembangan keterampilan berbahasa anak melalui sastra anak. Variabel ini diukur melalui peningkatan kemampuan berbahasa anak setelah terpapar dengan sastra anak. Referensi. Sastra dapat berfungsi sebagai sarana hiburan dan sekaligus media untuk mendidik seorang anak. Sastra dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan pribadi anak dan pengembangan keterampilan berbahasa. Kepuasan pribadi anak setelah membaca karya sastra penting. Selain berpengaruh pada keterampilan membaca, karya sastra juga berfungsi mengembangkan wawasan anak. Fungsi karya sastra sebagai pengembang kemampuan berbahasa dapat disebut sebagai nilai pendidikan. Dengan belajar sastra anak, seperti melalui lagu dolanan, puisi lagu, nyanyian anak, dan jenis karya sastra lainnya, secara tidak langsung seseorang juga belajar bahasa. Hal ini dapat dilihat pada contoh lagu dolanan berikut. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bahasa dan sastra Indonesia dalam konteks global. Cara dan alat ukur variabel dependen. Cara dan alat ukur untuk variabel dependen, pengembangan keterampilan berbahasa anak melalui sastra anak dapat dilakukan melalui tes kemampuan berbahasa anak sebelum dan setelah terpapar dengan sastra anak. Alat ukur yang dapat digunakan termasuk tes keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa tertentu. Pengamatan langsung terhadap kemampuan berbahasa anak juga dapat menjadi alat ukur yang relevan. Definisi operasional independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah paparan sastra anak. Variabel ini dioperasionalisasikan sebagai interaksi anak dengan berbagai jenis karya sastra anak, seperti cerita lagu dolanan, puisi, dan karya sastra lainnya yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Paparan sastra ini diharapkan dapat mempengaruhi pengembangan keterampilan berbahasa dan karakter anak. Langkah penelitian dalam penelitian mengenai pengaruh sastra anak terhadap pengembangan keterampilan berbahasa anak dapat mencakup: yang pertama, menentukan tujuan penelitian yang jelas terkait dengan pengaruh sastra anak terhadap pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang kedua, menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan paparan sastra anak dengan pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang ketiga, menentukan metode penelitian yang sesuai, seperti studi eksperimental atau studi observasional. Yang keempat, memilih sampel anak-anak yang akan menjadi subjek penelitian. Yang kelima, melakukan pengukuran awal terhadap keterampilan berbahasa anak sebelum paparan sastra anak. Yang keenam, memberikan paparan sastra anak kepada subjek penelitian sesuai dengan variabel independen. Yang ketujuh, melakukan pengukuran ulang terhadap keterampilan berbahasa anak setelah paparan sastra anak. Yang kedelapan, menganalisis data yang diperoleh untuk melihat pengaruh paparan sastra anak terhadap pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang kesembilan, menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa sastra anak memiliki peran penting dalam pendidikan anak, baik sebagai sarana hiburan maupun media untuk mendidik.
Sastra anak dapat memenuhi kebutuhan pribadi anak, mengembangkan keterampilan berbahasa, dan menumbuhkan karakter anak melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Orang tua dan guru perlu memperhatikan jenis bacaan yang sesuai dengan usia anak untuk memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, sastra anak adalah sastra yang ditujukan kepada anak-anak untuk memberikan manfaat dan pengembangan karakter. Sastra anak memiliki genre seperti puisi, prosa, dan drama. Sastra anak memiliki manfaat untuk perkembangan intelektual dan emosional anak. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sastra anak dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bahasa dan sastra untuk menumbuhkan karakter anak. Selanjutnya, kekuatan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan yang dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan. Yang pertama, relevansi tema. Penelitian ini mengangkat tema yang relevan dan penting dalam pendidikan anak, yaitu peran sastra anak dalam pengembangan keterampilan berbahasa dan karakter anak. Yang kedua, metode penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat, baik itu studi eksperimental atau observasional, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menguji hubungan antara paparan sastra anak dan pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang ketiga, kerangka konseptual. Adanya kerangka konseptual yang terstruktur membantu dalam memahami hubungan antara variabel independen paparan sastra anak dan variabel dependen pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang keempat, implikasi pendidikan. Temuan penelitian ini memberikan implikasi yang penting dalam konteks pendidikan anak, khususnya dalam penggunaan sastra anak sebagai sarana pembelajaran bahasa dan sastra untuk menumbuhkan karakter anak. Yang kelima, dukungan referensi. Penelitian ini didukung oleh referensi yang relevan dan terpercaya, seperti karya Purbarani Jatining Panglipo dan Eka Listiani yang memperkuat landasan teoris penelitian. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, generalisasi hasil. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil karena fokus pada sampel anak-anak tertentu dan lingkungan penelitian tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan secara luas. Yang kedua, keterbatasan sampel. Penggunaan sampel yang terbatas dalam penelitian ini dapat mempengaruhi representativitas hasil penelitian. Variasi dalam karakteristik anak-anak yang menjadi subjek penelitian juga perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dalam penelitian dapat membatasi kedalaman analisis dan pemahaman terhadap pengaruh sastra anak terhadap pengembangan keterampilan berbahasa anak. Yang keempat, faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial anak, pengaruh media lain, atau faktor-faktor personal anak yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan dalam penelitian dapat mempengaruhi hasil. Yang kelima, metode pengukuran. Penggunaan metode pengukuran yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau valid dapat mempengaruhi keabsahan temuan penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sastra anak memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan anak. Sastra anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan hiburan, tetapi juga sebagai media untuk mendidik anak-anak. Melalui berbagai genre seperti puisi, prosa, dan drama, sastra anak dapat memberikan manfaat dalam pengembangan intelektual dan emosional anak. Karakter anak juga dapat dibentuk melalui paparan sastra anak, karena karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan individu. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam memperhatikan jenis bacaan yang sesuai dengan usia anak agar manfaat yang diberikan oleh sastra anak dapat optimal. Dengan demikian, sastra anak bukan hanya menjadi sarana pembelajaran bahasa dan sastra, tetapi juga sebagai alat untuk menumbuhkan karakter anak. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan sastra anak dalam pendidikan anak dapat memberikan dampak positif yang luas dalam perkembangan anak. Artikel yang kedua dengan judul Sastra Anak, nama jurnal Hakikat Sastra Anak, volume dan halaman, volume 16 nomor 107-122 tahun 2004. Penulis Burhan Nurgiantoro, reviewer Widiawati dan Lujeng Ginanjar Wardani, tanggal 28 Februari 2024. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai genre sastra anak serta peran penting sastra anak dalam perkembangan kepribadian anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genre sastra anak, sehingga
dapat membantu dalam memilih bacaan yang baik untuk anak-anak. Penelitian juga ingin menyoroti bahwa sastra anak dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Subjek penelitian dalam artikel tersebut adalah genre sastra anak, termasuk fiksi, non-fiksi, puisi, buku gambar, komik, dongeng, mitos, legenda, epos, dan berbagai genre sastra anak lainnya. Penelitian ini juga membahas peran sastra anak dalam perkembangan kepribadian anak serta nilai-nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca anak-anak melalui berbagai genre sastra tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut secara eksplisit disebutkan, namun penelitian ini kemungkinan dilakukan melalui studi pustaka dan analisis terhadap berbagai genre sastra anak untuk mengidentifikasi karakteristik, peran, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah genre sastra anak. Definisi operasional dari genre sastra anak dalam konteks penelitian ini adalah berbagai jenis sastra anak termasuk fiksi, non-fiksi, puisi, buku bergambar, komik, dongeng, legenda, mitos, epos, dan genre sastra anak lainnya yang dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik, peran, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Cara dan alat ukur variabel dependen. Cara dan alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi genre sastra anak sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut tidak secara spesifik disebutkan dalam artikel yang disediakan. Definisi operasional independen. Definisi operasional dari variabel independen dalam penelitian tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam artikel yang disediakan. Langkah penelitian dalam penelitian tersebut meliputi identifikasi berbagai genre sastra anak, analisis karakteristik, peran, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta pemahaman yang lebih baik tentang genre sastra anak untuk membantu dalam memilih bacaan yang baik untuk anak-anak. Penelitian juga menyoroti peran sastra anak dalam perkembangan kepribadian anak dan pemahaman nilai-nilai yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sastra anak mencakup berbagai genre seperti fiksi formula, fiksi, non-fiksi, puisi, buku bergambar, komik, dongeng, mitos, legenda, dan epos. Setiap genre memiliki karakteristik dan tujuan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca anak-anak. Sastra anak memberikan hiburan, pemahaman, dan informasi kepada pembaca, terutama anak-anak, serta dapat membantu dalam pengembangan fantasi dan identitas diri mereka. Komik dan sastra anak memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian anak, dan pemahaman tentang genre sastra anak dapat membantu dalam memilih bacaan yang sesuai untuk anak. Selain itu, sastra anak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kekuatan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan yang dapat diidentifikasi dari kutipan yang diberikan. Yang pertama, pendekatan komprehensif. Penelitian ini mencakup berbagai genre sastra anak, mulai dari fiksi hingga non-fiksi, puisi, buku bergambar, komik, dongeng, mitos, legenda, dan epos. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang sastra anak. Relevansi dengan pengembangan kepribadian anak. Penelitian ini menyoroti peran penting sastra anak dalam perkembangan kepribadian anak. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam memilih bacaan yang sesuai untuk anak-anak. Yang ketiga, pentingnya nilai-nilai moral. Penelitian ini menekankan bahwa sastra anak dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang disampaikan melalui sastra anak. Yang keempat, pengembangan fantasi dan identitas diri. Penelitian ini mengakui bahwa sastra anak dapat membantu dalam pengembangan fantasi dan identitas diri anak-anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sastra anak dapat mempengaruhi perkembangan anak secara psikologis. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah tidak disebutkannya secara eksplisit metode penelitian yang digunakan, definisi operasional dari variabel independen, serta cara dan alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi genre sastra anak sebagai variabel dependen. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi transparansi dan reproduktibilitas penelitian. Kesimpulan, dari kutipan-kutipan yang disediakan dapat disimpulkan bahwa sastra anak memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian anak.
Berbagai genre sastra anak seperti fiksi, non-fiksi, puisi, dan komik dapat menjadi bacaan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak. Sastra anak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Setiap genre sastra anak memiliki ciri khas dan tujuan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca anak-anak, sehingga pemahaman yang baik tentang genre sastra anak dapat membantu dalam memilih bacaan yang sesuai untuk anak. Sastra anak memberikan hiburan, pemahaman, dan informasi kepada pembaca, terutama anak-anak, serta dapat membantu dalam pengembangan fantasi dan identitas diri mereka. Oleh karena itu, sastra anak merupakan bagian penting dalam kehidupan anak-anak yang dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik, serta memenuhi kebutuhan dan perhatian anak sebagai pusat pembaca. Lanjut ke artikel yang ketiga dengan judul Peran Sastra Anak dalam Pembelajaran Bahasa dan Pembentukan Karakter Anak. Nama jurnal Sastra Anak sebagai Sarana Pendidikan di Sekolah. Volume dan halaman volume 5 nomor 23 sampai 25 tahun 2020. Penulis Munaris Soneta, reviewer Widiawati dan Lujeng Ginanjar Wardani. Tanggal 28 Februari 2024. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengkaji peran sastra anak dalam pembelajaran bahasa dan pembentukan karakter anak, serta untuk menyoroti manfaat apresiasi sastra anak dalam menambah wawasan, pengembangan kejiwaan atau kepribadian, dan pembelajaran bahasa dan sastra bagi anak-anak. Penelitian juga bertujuan untuk menekankan pentingnya orang tua dan guru dalam memilih bacaan yang sesuai dengan usia anak untuk memberikan manfaat maksimal, serta untuk menyoroti karakteristik khusus dari sastra anak dan bagaimana sastra anak dapat membantu anak-anak belajar untuk tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal tersebut adalah peran sastra anak dalam pembelajaran bahasa dan pembentukan karakter anak, serta manfaat apresiasi sastra anak dalam menambah wawasan, pengembangan kejiwaan atau kepribadian, dan pembelajaran bahasa dan sastra bagi anak-anak. Penelitian juga menyoroti karakteristik khusus dari sastra anak, bagaimana sastra anak dapat membantu anak-anak belajar untuk tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun, serta pentingnya orang tua dan guru dalam memilih bacaan yang sesuai dengan usia anak untuk memberikan manfaat maksimal. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan, namun berdasarkan informasi yang disediakan, penelitian ini kemungkinan dilakukan melalui studi literatur dan analisis terhadap peran sastra anak dalam pembelajaran bahasa dan pembentukan karakter anak, serta manfaat apresiasi sastra anak. Penelitian juga mungkin melibatkan pengamatan terhadap praktik pembacaan sastra anak dan interaksi anak dengan karya sastra. Definisi operasional variable dependent. Variable dependent pada jurnal adalah karakter anak yang dipengaruhi oleh sastra anak. Sastra anak digunakan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada anak-anak. Dalam konteks ini, sastra anak memberikan kesenangan dan pemahaman kepada pembaca anak, membantu mengasah keterampilan berbahasa, serta mempengaruhi perkembangan karakter anak melalui pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra. Selanjutnya, cara dan alat ukur variabel dependent. Yang A. Analisis isi bahan bacaan sastra anak untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Yang B. Penggunaan kuesioner atau wawancara untuk mengevaluasi pemahaman dan penerimaan nilai-nilai karakter yang disampaikan melalui sastra anak. Yang C. Observasi terhadap respon dan reaksi anak terhadap cerita atau pesan-pesan karakter dalam sastra anak sebagai indikator efektivitas pendidikan karakter melalui sastra. Definisi operasional independen. Konsep yang mengacu pada langkah-langkah konkret yang digunakan untuk mengukur atau menerapkan variabel independen dalam konteks penelitian sastra anak sebagai sarana pendidikan karakter di sekolah. Dalam konteks ini, operasional independen merujuk pada tindakan atau variabel yang secara langsung mempengaruhi atau menjadi fokus utama dalam penelitian terkait. Selanjutnya yaitu langkah penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, pemilihan bahan bacaan, dan metode penelitian. Terakhir, hasil penelitian. Hasil penelitian dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa apresiasi sastra anak memiliki manfaat dalam menambah wawasan, pengembangan kejiwaan atau kepribadian, dan pembelajaran bahasa dan sastra bagi anak-anak.
Sastra anak juga berperan penting dalam pembentukan karakter melalui cerita-cerita yang mendidik. Orang tua dan guru disarankan untuk memberikan perhatian dalam memilih dan membacakan cerita-cerita yang baik kepada anak-anak sesuai dengan usia mereka. Sastra anak memiliki genre yang mirip dengan sastra pada umumnya, seperti prosa, puisi, dan drama, tetapi memiliki karakteristik khusus yang dapat membantu anak-anak belajar untuk tidak menyerah dan tetap berjuang dalam segala situasi. Sastra anak juga merupakan ekspresi perasaan anak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dinikmati oleh anak-anak, dengan ciri khas tertentu seperti unsur pantangan, penyajian langsung, dan fungsi terapan. Apresiasi sastra anak dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memiliki manfaat estetis, pendidikan, serta meningkatkan kepekaan batin atau sosial anak-anak. Kekuatan penelitian yang pertama, pentingnya sastra anak dalam pembentukan karakter. Penelitian ini menyoroti pentingnya sastra anak dalam pembentukan karakter anak melalui cerita-cerita mendidik. Hal ini menunjukkan relevansi dan manfaat sastra anak dalam pengembangan kepribadian anak. Yang kedua, peran sastra anak dalam pembelajaran bahasa. Penelitian menggarisbawahi peran sastra anak dalam pembelajaran bahasa dan sastra bagi anak-anak. Ini menunjukkan bahwa sastra anak dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman bahasa anak. Yang ketiga, rekomendasi untuk orang tua dan guru. Penelitian memberikan rekomendasi kepada orang tua dan guru untuk memperhatikan tipe bacaan yang sesuai dengan usia anak guna memberikan manfaat maksimal. Hal ini menunjukkan kepraktisan hasil penelitian dalam memberikan panduan kepada stakeholders penting dalam pendidikan anak. Yang keempat, analisis karakteristik sastra anak. Penelitian menganalisis karakteristik khusus dari sastra anak, seperti unsur pantangan, penyajian langsung, dan fungsi terapan. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sastra anak sebagai genre yang unik. Yang kelima, manfaat apresiasi sastra anak. Penelitian menyoroti manfaat apresiasi sastra anak, termasuk manfaat estetis, pendidikan, dan peningkatan kepekaan batin atau sosial anak-anak. Hal ini menunjukkan dampak positif dari eksposur terhadap sastra anak. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Keterbatasan metode penelitian. Penelitian tidak menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, sehingga kurangnya informasi mengenai langkah-langkah penelitian dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kedua, keterbatasan definisi operasional dan variabel. Definisi operasional variabel independen dan alat ukur variabel dependen tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga dapat mengurangi kejelasan dalam pengukuran dan analisis data. Yang ketiga, keterbatasan informasi tentang subjek penelitian. Tidak disebutkan informasi yang cukup detail mengenai subjek penelitian, seperti karakteristik anak-anak yang menjadi subjek penelitian, sehingga hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Yang keempat, keterbatasan kesimpulan dan implikasi. Meskipun hasil penelitian memberikan wawasan yang berharga, namun kesimpulan yang diambil tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat mengurangi kejelasan dalam implikasi praktis dari penelitian. Yang kelima, keterbatasan informasi tentang langkah penelitian. Tidak disebutkan informasi mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sehingga kurangnya transparansi dalam proses penelitian dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil. Selanjutnya, kesimpulan. Apresiasi sastra anak memiliki manfaat yang signifikan dalam menambah wawasan, pengembangan kejiwaan, dan pembelajaran bahasa dan sastra bagi anak-anak. Sastra anak juga berperan penting dalam pembentukan karakter anak melalui cerita-cerita yang mendidik. Orang tua dan guru memiliki peran krusial dalam memilih dan membacakan cerita-cerita yang sesuai dengan usia anak untuk memberikan manfaat maksimal. Sastra anak merupakan ekspresi perasaan anak yang diungkapkan melalui tulisan dan dinikmati oleh anak-anak. Dengan karakteristik khusus seperti unsur pantangan, penyajian langsung, dan fungsi terapan, sastra anak memiliki genre yang beragam seperti puisi, prosa, dan drama. Apresiasi terhadap sastra anak dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan manfaat estetis, pendidikan, serta meningkatkan kepekaan batin atau sosial anak-anak.
Dengan demikian, sastra anak memiliki peran yang penting dalam pembelajaran bahasa dan pembentukan karakter anak. Pentingnya bagi orang tua untuk memperhatikan jenis bacaan yang sesuai dengan usia anak guna memberikan manfaat yang optimal. Sastra anak meskipun memiliki genre yang mirip dengan sastra pada umumnya, memiliki karakteristik khusus yang dapat membantu anak-anak belajar untuk tidak menyerah dan tetap berjuang dalam segala situasi. Artikel yang keempat, judulnya Deskonstruksi Sastra Anak, mengubah paradigma kekerasan dan seksualitas pada karya sastra anak Indonesia. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, volume dan halaman, volume 2 nomor 1, halaman 126 sampai 139, tahun 2018, penulis Citra Nurfaidah, reviewer Widiawati dan Lujeng Ginanjar Wardani, tanggal 28 Februari 2024. Tujuan penelitian ini mengembangkan konsep deskonstruksi sastra anak untuk mengubah tema-tema yang berkembang selama ini, melakukan perubahan dan menghapus agenda yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas dalam cerita anak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesan buruk yang dapat diberikan kepada anak-anak seperti syarat yang mengandung kekerasan. Subjek penelitian, subjeknya adalah mengenai konsumsi sastra alam untuk mengubah paradigma kekerasan dan seksualitas dalam karya sastra anak Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada analisis dan perubahan tema-tema yang umumnya terdapat dalam sastra anak dengan tujuan menghilangkan adegan kekerasan dan seksualitas yang mungkin memberikan dampak negatif pada anak-anak. Selanjutnya, metode penelitian melibatkan analisis dan perubahan tema-tema yang umumnya terdapat dalam sastra anak. Metode deskonstruksi sastra anak digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap karya sastra anak Indonesia dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Definisi operasional variabel dependen. Bagaimana paradigma kekerasan dan seksualitas pada karya sastra anak Indonesia berubah atau berpengaruh. Selanjutnya, cara dan alat ukur variabel dependen, mengukur beberapa banyak unsur kekerasan dan seksualitas. Skala pengukuran dapat dibuat secara kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada tujuan penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam tes konstruksi sastra anak adalah analisis tekstual, analisis semantik, analisis struktur, dan analisis kontekstual. Definisi operasional independen. Variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dapat diukur dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi perubahan paradigma kekerasan dan seksualitas. Variabel independen ini dapat mencakup faktor-faktor seperti tema cerita, penggunaan bahasa, narasi, atau elemen-elemen lainnya yang dapat mempengaruhi penonjolan kekerasan dan seksualitas dalam karya sastra anak tersebut. Selanjutnya, langkah penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, studi pustaka, perumusan hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan penulisan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian yaitu menyoroti pentingnya deskonstruksi sastra anak untuk menghilangkan unsur kekerasan dan seksualitas dalam cerita anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sastra anak di Indonesia seringkali mengandung unsur kekerasan terutama dalam bentuk komik yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Selain itu, cerita rakyat yang ditujukan untuk anak-anak juga dapat mengambil unsur yang tidak aman seperti seksualitas, kekerasan, iri, dan dengki. Oleh karena itu, rekonstruksi sastra dilakukan dengan mengubah tema-tema yang ada serta menghapus adegan yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas. Kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini terletak pada originalitas topik, kesesuaian metode penelitian, dan relevansi tematik yang memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan mengubah paradigma kekerasan dan seksualitas dalam karya sastra anak Indonesia. Kelemahan penelitian. Salah satu kelemahannya adalah keterbatasan dalam pengumpulan data dan pengamatan. Kesimpulan, sastra merupakan ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan maupun cerita yang dikemas secara menarik. Sedangkan sastra anak merupakan ungkapan perasaan seorang anak yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan dinikmati oleh anak-anak. Bentuk sastra anak yang terdapat di Indonesia sangat beragam, diantaranya seperti puisi, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan lain-lain.
Sekarang ini banyak sekali cerita anak yang mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Salah satunya adalah komik. Banyak sekali ditemukan bahwa konflik yang memiliki gambar-gambar dan cerita menyimpang yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Dalam hal ini, kekerasan mendominasi perkembangan komik di Indonesia. Cerita rakyat yang diperuntukkan untuk anak-anak tentu ada yang aman bagi anak dan ada pula yang tidak aman. Meskipun cerita rakyat sebuah cerminan budaya, beberapa dalam konteks ini malah berpotensi meninggalkan kesan tidak baik karena beberapa cerita mengandung seksualitas. Perlu adanya deskonstruksi sastra untuk mengubah cerita sehingga tidak terdapat unsur kekerasan dan unsur seksualitas dalam cerita anak. Cek konstruksi sastra dilakukan dengan mengubah tema-tema yang berkembang selama ini serta menghapus adegan yang mengandung unsur kekerasan. Yang terakhir yaitu artikel kelima dengan judul Pengembangan Buku Ajar Bahasa Indonesia Tematik Berkarakter bagi Siswa SD melalui Sastra Anak. Nama jurnal Pendidikan Karakter. Volume dan halaman 81-96. Tahun 2014, penulis Retno Purnama Irawati dan Zaim El Mubarok, reviewer Widyawati dan Lujeng Ginanjar Wardani, tanggal 28 Februari 2024. Tujuan penelitian untuk menggambarkan profil bahan ajar bahasa Indonesia di sekolah dasar, kebutuhan siswa dan guru pada buku teks bahasa Indonesia tematik berkarakter, dan prototipe buku teks bahasa Indonesia yang tematik berkarakter untuk sekolah dasar melalui sastra anak-anak. Subjek penelitian siswa sekolah dasar dan guru sekolah dasar di Kota Ungaran dan Kota Semarang. Metode penelitian, pendapatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development yang diterapkan pada bidang pendidikan. Penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk membangunkan dan memvalidasi produk pendidikan. Definisi operasional variable dependent. Variable dependent mencakup perubahan paradigma kekerasan dan seksualitas pada buku ajar tersebut. Ini memungkinkan penelitian untuk mengukur secara konkret bagaimana buku acara tersebut mempengaruhi paradigma kekerasan dan seksualitas pada siswa SD melalui sastra anak. Cara dan alat ukur variable dependent melibatkan analisis isi buku ajar, respon siswa terhadap materi yang disajikan, peningkatan pemahaman siswa terhadap bahasa Indonesia, atau evaluasi karakter yang disampaikan melalui sastra anak dalam buku ajar tersebut. Dan menggunakan analisis isi pemahaman atau kuesioner, respon siswa penelitian dapat mengukur sejauh mana buku acara tersebut berhasil dalam mengembangkan karakter dan pemahaman bahasa Indonesia siswa SD melalui sastra anak. Selanjutnya, definisi operasional independen mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian terkait pengembangan buku ajar bahasa Indonesia tematik berkarakter melalui sastra anak untuk siswa SD. Ini diharapkan dapat mencakup aspek-aspek seperti metode pengajaran, konten buku ajar, pendekatan pembelajaran, atau elemen lain yang dapat mempengaruhi karakteristik buku ajar. Langkah penelitian ada dua. Yang pertama, pengembangan buku ajar dan pengujian buku ajar. Hasil penelitian yang pertama, sebanyak 67 guru atau 72% dinyatakan bahwa guru perlu buku teks bahasa Indonesia baru dan sebanyak 26 guru 28% menyatakan bahwa guru tidak perlu buku bahasa Indonesia baru. Yang kedua, 14 orang atau 15% guru menganggap bahwa buku teks bahasa Indonesia dapat membantu guru untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak didiknya. Yang ketiga, 49 orang atau 53% guru menganggap buku teks bahasa Indonesia saat ini tidak membantu untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak didiknya. Yang keempat, 22% guru menganggap buku teks bahasa Indonesia tidak dapat membantu untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada anak didiknya. Kekuatan penelitian mengembangkan materi pembelajaran yang inovatif, penerapan sastra anak sebagai media pengajaran, fokus pada pengembangan karakter siswa dan relevan dengan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Penelitian ini terbatas hanya untuk siswa SD tertentu atau lingkungan penelitian yang spesifik sehingga hasil penelitian mungkin juga terbatas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengembangan buku ajar bahasa Indonesia yang mampu membantu guru mengajarkan pendidikan karakter dan budaya bagi siswa sekaligus membantu guru dalam memahamkan siswa untuk mencapai penutusan SK dan KD sangat diperlukan. Pengembangan buku ajar bahasa Indonesia dapat dicapai dengan memperbanyak porsi sastra anak dalam buku bahasa Indonesia. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lujeng Ginanjar Wardani.